Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Bidan. Perkenalkan, saya Bidan Priska yang akan memasang infus pada Ibu hari ini ya, Bu. Iya, Bu Bidan. Dengan tujuan karena tubuh Ibu kekurangan cairan dan juga untuk menghidrasi kembali tubuh Ibu. Dengan prosedur nanti saya akan memasukkan jarum ke dalam tangan Ibu. Kemudian saya akan menghitung setiap tetesannya per menit ya, Bu. Iya, Bu Bidan. Sebelumnya apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia, Bu Bidan. Baik, karena Ibu bersedia, saya akan mencuci tangan dulu ya, Bu. Iya, Bu Bidan. Jangan lupa untuk menjaga privasi pasien. Ya, Bu. Adapun alat yang saya gunakan di sini yaitu yang pertama ada cairan infus, kemudian yang kedua ada intravena kateter, terus ada cek infus, ada alkohol swab, ada cairan, ada plester, kemudian gunting plester, bak instrumen yang berisi handscoon, kapas dan kasa steril, ada tourniquet, kemudian bengkok dan penunjuk waktu, serta larutan klorin, serta pengalas dan perlak. Pastikan apakah pasien yang akan kita beri infus adalah benar-benar pasien kita. Bu, apakah ini benar dengan Ibu Claudia? Iya, Bu Bidan. Pastikan benar cairan menggunakan 6 benar. Di sini saya akan memberi infus sodium klorida. Selanjutnya memakai handscoon. Setelah menggunakan handscoon, kita akan mengeluarkan set infus dari plastiknya dan diletakkan dalam bak instrumen. Kemudian klem roll diatur 2-4 cm di bawah tabung. Kemudian langkah selanjutnya memasukkan pipa pada selang ke dalam cairan infus yang akan kita berikan. Kemudian di bagian bawah jangan lupa untuk dikunci. Lalu cairannya diisi. Lalu setelah cairannya terisi pada ke dalam selang, kita akan menggantung cairan infus. Permisi ya, Bu. Pastikan untuk mengunci klem roll. Kemudian setelah cairan infusnya digantung, selanjutnya kita akan membuka klem roll dan tutupan jarum agar selangnya dialiri cairan infus dan udaranya keluar. Jangan lupa prinsipnya selalu steril. Setelah cairan keluar, pastikan pada selang tidak terdapat gelembung-gelembung udara.
Jika sudah terpasti tidak ada gelembung udara, tutup kembali, klemnya dikunci kembali, kemudian jarum suntiknya ditutup kembali. Selanjutnya, mengatur posisi pasien dalam posisi yang senyaman mungkin. Bu, sekarang saya akan mengatur posisi ibu terlebih dahulu. Permisi Bu, tangannya mohon diletakkan di sini ya Bu. Di sini, apakah ibu sudah merasa nyaman dengan posisi ibu? Sudah Bu Bidan. Baik, karena pasien di sini tangan non dominannya adalah tangan kanan, maka kita akan menyuntikkan jarum suntik pada tangan non dominan agar ketika ibu banyak bergerak, jarumnya tidak terganggu. Sekarang kita akan memasang perlak di bawah tangan ibu. Bu, permisi ya Bu, tangannya mohon diangkat. Kemudian memasang torniket dengan jarak 10-12 cm. Permisi Bu. Setelah memasang torniket, selanjutnya kita akan, Bu, tangannya mohon dikepal Bu. Setelah menemukan titik vena yang akan kita masuki jarum, selanjutnya kita akan membersihkan daerah tersebut dengan cara melingkar dari luar ke dalam dengan diameter kurang lebih 5 cm. Kemudian kapasnya yang telah digunakan diletakkan ke bengkok. Menusukkan jarum kateter ke dalam vena yang telah kita tentukan tadi dengan sudut 20-30 derajat dan lubang jarum menghadap ke atas. Permisi Bu, ini akan sedikit sakit, tetapi ibu tetap rasa rileks ya Bu. Ya Bu Bidan. Dengan sudut 20 sampai dengan 30 derajat. Dimasukkan menggunakan tangan yang dominan, sedangkan tangan non dominan memegang kulit ibu. Jika jarum benar masuk, maka akan muncul darah pada jarum kateter. Selanjutnya, cabut perlahan jarum secara perlahan-lahan, kemudian jarum kateter dibiarkan. Lalu setelah jarum kateter dibiarkan, kita akan menyambungkan jarum kateter dengan selang infus. Setelah tersambung seperti ini, maka sekarang kita akan melepaskan torniket pada pasien. Selanjutnya, melepas kembali torniket yang telah kita pasang tadi. Permisi ya Bu, ininya akan saya lepas torniketnya. Kemudian melihat kelancaran tetesan pada selang infus. Setelah memastikan tetesan keluar, selanjutnya kita akan memasang kapas steril dan plester pada jarum kateter tadi. Permisi ya Bu, saya akan memasang kasa dan perekat ya Bu, agar tidak terlepas.
Jarinya Bu, tolong. Nah, lalu setelah terpasang seperti ini, kita akan menghitung jumlah tetesan sesuai kebutuhan ibu menggunakan penghitung waktu selama 1 menit. Setelah memastikan jumlah tetesan yang keluar selama 1 menit itu sesuai kebutuhan, selanjutnya kita akan mengatur posisi tangan pasien yang tadi dipasang infus agar ibu tidak susah bergerak dan jarumnya tidak lepas. Iya Bu. Ya Bu Bidan. Setelah mengatur posisi tangan pasien pada posisi yang tidak mudah terlepas, selanjutnya kita memberitahukan kepada ibu bahwa tindakan yang kita lakukan telah selesai dan merapikan posisi pasien. Bu, saya telah selesai memasang infus pada ibu. Apakah ibu ada merasakan keluhan, Bu? Tidak ada Bu Bidan. Baik, karena tidak ada, saya telah selesai ya Bu. Sekarang saya akan merapikan posisi ibu pada posisi yang semula ya Bu. Ya Bu Bidan. Apakah ibu sudah merasa nyaman? Sudah Bu Bidan. Nanti jika ibu ada merasakan keluhan, ibu dapat memanggil atau menghubungi saya di ruang petugas ya Bu. Baik Bu Bidan. Setelah selesai, kita merapikan kembali alat dan bahan. Kemudian merendamnya ke dalam larutan klorin selama 10 menit sebagai DTT. Selanjutnya melepaskan handscoon. Lepaskan handscoon, lalu merendamnya ke dalam larutan klorin. Kemudian mencuci tangan menggunakan 6 langkah.